Suamiku selingkuh dengan adikku sendiri. Deril adik ipar adalah maut. Suamiku selingkuh dengan adikku sendiri. Deril adik ipar adalah maut adalah kisah penuh intrik yang mengguncang kehidupan keluarga. Siska, seorang istri yang penuh pengertian, tak pernah menyangka jika suaminya, Raka, akan berkhianat dengan adiknya sendiri, Dita. Selingkuh di balik punggung Siska, Raka dan Dita membangun hubungan gelap yang semakin mendalam. Namun, tak ada yang bisa menebak bagaimana balas dendam Siska yang begitu mematikan. Dengan penuh kecerdikan, Siska merancang strategi yang mengguncang hidup Raka dan Dita, menjadikan mereka terjebak dalam skandal yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka yang merasa sudah di atas angin harus membayar mahal atas pengkhianatan mereka. Tapi, apakah Siska akan puas dengan balas dendamnya? Atau justru lebih banyak kejutan yang akan datang? Ini bukan sekadar kisah perselingkuhan biasa. Ini adalah cerita tentang bagaimana seseorang bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Saksikan bagaimana Siska mengungkapkan siapa adik ipar yang sebenarnya maut. Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah Siska yang penuh kejutan. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini ke teman-temanmu, karena setiap twist yang ada bisa membuat siapapun terkejut. Aku adalah Siska, seorang perempuan yang bisa dibilang cukup biasa. Hidupku tidak pernah terlalu berwarna, hingga pernikahanku dengan Raka, suamiku, memberikan banyak harapan tentang kebahagiaan. Kami menikah 5 tahun lalu, sebuah pernikahan yang aku harap akan menjadi pelabuhan terakhir dalam hidupku. Raka, suamiku, adalah pria yang aku anggap sempurna, setidaknya pada awalnya. Aku mengenalnya saat kuliah, dan sejak saat itu, rasa nyaman dan saling pengertian tumbuh antara kami. Raka adalah tipe pria yang penuh perhatian, selalu memberikan kejutan kecil yang menyenangkan, membuatku merasa dihargai setiap saat. Kami kemudian memutuskan untuk menikah setelah lulus. Semua orang mengatakan bahwa kami pasangan yang serasi, dan aku merasa dunia berada di tangan kami berdua. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah aku duga. Aku punya seorang adik perempuan, Dita, yang selalu menjadi sosok yang aku percayai. Dita adalah gadis yang ceria, cerdas, dan mudah bergaul. Seringkali, aku membicarakan Raka dengannya, berbagi kebahagiaan dan masalah, tanpa curiga sedikit pun. Kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama, aku, Raka, dan Dita. Namun, semakin lama, aku merasakan ada yang aneh. Raka semakin sering menghindar dariku. Ketika dia pulang dari kerja, dia tampak lebih tertutup. Waktu yang dulu dia habiskan bersama aku, kini banyak dihabiskan dengan alasan kerja lembur. Begitu juga dengan Dita, yang entah mengapa semakin dekat dengannya. Awalnya, aku hanya menganggap itu sebagai hal biasa, tapi lama-lama perasaan tidak enak semakin menghampiri. Aku mulai merasa ada yang tersembunyi antara mereka berdua. Namun, aku berusaha menenangkan diri. Bisa jadi aku hanya terlalu khawatir. Tidak mungkin kan, adikku yang begitu aku percayai, akan menghancurkan kebahagiaan yang sudah kami bangun? Tidak mungkin. Namun, aku salah. Sangat salah. Kebenaran datang dengan cara yang paling tak terduga. Rasa cemas yang selama ini kupendam akhirnya meledak. Dita, adikku sendiri, ternyata bukan hanya adik iparku. Dia adalah sumber kehancuranku, pengkhianat yang tak pernah aku sangka. Perselingkuhan mereka bukan hanya merobek hatiku, tapi juga membuat dunia yang kurasakan aman dan penuh harapan hancur dalam sekejap. Aku tidak tahu bagaimana bisa begitu bodohnya aku, hingga tidak melihat semua tanda-tanda itu lebih awal. Tapi sekarang, aku tahu satu hal, tak ada yang lebih berbahaya dari seorang wanita yang telah dikhianati.
Mereka berdua akan menanggung semua yang telah mereka lakukan. Dan aku, Siska, akan membuat mereka membayar mahal untuk setiap rasa sakit yang mereka timbulkan. Seminggu setelah kejadian itu, aku masih mencoba mengumpulkan potongan-potongan kenyataan yang berantakan. Setiap kali aku mengingat wajah Raka dan Dita yang saling berdekatan, hati ini terasa begitu hancur. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi semakin aku berpikir, semakin aku sadar bahwa aku tak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Hari itu, Raka kembali dari kantor lebih awal. Sesuatu yang sangat jarang terjadi belakangan ini. Aku yang sedang duduk di ruang tamu langsung mengangkat wajahku ketika pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah datar, seperti biasa. Dia tersenyum padaku, namun aku bisa melihat kekosongan di balik senyum itu. Siska, maaf kalau aku jarang di rumah belakangan ini. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, katanya, mencoba menjelaskan. Aku menatapnya tanpa berbicara, hanya menunggu dia melanjutkan. Suasana seketika terasa berat, dan aku tahu, sesuatu yang besar harus diungkap. Ada yang ingin aku bicarakan, lanjutnya dengan suara yang agak ragu. Ya, Raka? Apa yang ingin kamu bicarakan? Jawabku, berusaha menjaga suara tetap tenang meskipun ada banyak emosi yang bergolak di dalam hati. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di depan aku. Matanya menghindari pandanganku, seolah takut melihat apa yang ada di mataku. Aku sudah bisa merasakan ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Aku harus tahu semuanya. Siska, katanya, suara perlahan dan berat. Ada sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang aku sesali. Aku menatapnya tajam. Saking tidak sabarnya, aku mendekatkan wajahku. Raka, apa yang terjadi? Kamu selingkuh, kan? Dengan Dita, kan? Tanyaanku seperti petir yang menghantam tubuhnya. Wajahnya berubah pucat seketika. Aku bisa melihat betapa cemasnya dia. Tapi aku tak peduli lagi. Aku ingin mendengar pengakuan itu dari mulutnya sendiri. Siska, aku. Raka tampak kebingungan. Tidak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf. Aku tahu ini salah. Aku tersenyum pahit, membenamkan wajahku dalam telapak tangan. Salah? Kamu pikir hanya itu yang bisa kamu katakan setelah semua yang kita bangun bersama? Setelah kamu dan Dita menghancurkan semua yang aku percayai. Dia tidak bisa menjawab, hanya terdiam, menunduk. Aku tidak bisa menahan amarah yang membara di dada ini. Rasanya seperti ada api yang melalap semuanya, menghancurkan setiap kenangan indah yang pernah ada. Namun, rasa sakitku belum berakhir. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku harus tahu seberapa dalam kebohongan ini mengakar. Bagaimana bisa kamu tega? Raka? Dia adikku. Adik kandungku. Suaraku bergetar. Aku ingin berteriak, tapi bibirku seolah terkunci. Ini tidak ada yang mudah, Siska, Raka berkata pelan. Dita dan aku, kami tidak bermaksud melukai perasaanmu. Kami benar-benar hilaf. Aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Benar-benar hilaf? Aku terkekeh pahit, lalu berdiri dengan gemetar. Apa yang lebih parah dari ini? Kamu tidur dengan adikku. Raka, ini bukan sekadar hilaf. Ini pengkhianatan yang tak akan pernah bisa aku maafkan. Aku berjalan ke jendela, menatap keluar tanpa melihat apapun. Semua kenangan indah yang pernah ada terasa begitu jauh. Raka berdiri di belakangku, tampak cemas. Namun, hatiku sudah terlanjur hancur. Siska, kata Raka dengan nada yang lebih rendah.
Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, dan aku sangat menyesal. Tapi, aku harap kamu bisa memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menoleh pelan dan menatapnya dengan tajam. Perbaiki? Kamu pikir aku akan mempercayaimu lagi setelah semua ini? Kamu dan Dita, kalian sudah menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi kesempatan. Raka tampak kehilangan kata-kata. Aku bisa melihat ada penyesalan yang mendalam di matanya, tapi itu tidak bisa mengubah kenyataan yang ada. Ini bukan hanya masalah rasa sakitku. Ini tentang pengkhianatan terbesar yang pernah aku alami. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal. Raka tidak akan pernah sama di mataku lagi. Ketika aku mulai melangkah pergi, terdengar suara pintu terbuka. Dita masuk ke ruang tamu, dan matanya langsung tertuju padaku. Dia tampak terkejut melihat suasana yang tegang. "Siska, apa yang terjadi?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Namun, aku tahu betul bahwa di balik sikap santainya, ada ketegangan yang sama. Dita tahu dia sudah terperangkap. Semua kebohongannya yang selama ini ia tutupi akhirnya akan terungkap. Dan aku, Siska, tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dari konsekuensi. "Jangan coba berdalih lagi, Dita," jawabku dengan suara datar. "Aku tahu semuanya. Dan sekarang, aku ingin kalian tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya." Dita terdiam. Wajahnya pucat. Raka yang sebelumnya ingin berbicara, kini tampak tak tahu harus berkata apa. Mereka berdua sudah terjebak dalam permainan yang mereka sendiri yang buat, dan aku akan memastikan bahwa mereka membayar untuk semua pengkhianatan ini. Hari-hari setelah pengakuan Raka terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap sudut rumah ini mengingatkan aku akan kebahagiaan yang dulu ada, yang sekarang telah hancur lebur. Rasa sakit itu semakin dalam, tetapi yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa aku tak tahu harus berbuat apa. Aku tak ingin menjadi wanita yang hanya meratap dan menerima semuanya begitu saja. Aku lebih dari itu. Aku lebih kuat dari yang mereka kira. Keesokan harinya, Raka mencoba berbicara lagi. Dia datang menghampiriku di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Ada raut kesedihan yang jelas terlihat, tapi bagiku, itu tak lebih dari sekadar drama yang ia ciptakan untuk menghindari konsekuensi. "Siska, aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara yang hampir pecah. "Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya, dan aku ingin memperbaikinya. Tolong, beri aku kesempatan." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang semakin dalam menggores hatiku. Namun, aku sudah tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Aku sudah terlanjur terluka, dan lebih dari itu, aku merasa ada yang harus kutempuh untuk menghentikan keduanya, Raka dan Dita, dari merusak hidupku lebih jauh lagi. "Perbaiki? Kamu bisa apa, Raka?" Aku bertanya dengan nada datar, mencoba menahan emosi yang ingin meledak. "Kamu sudah membuat aku merasa tak berarti. Kamu dan Dita, kalian menghancurkan hidupku. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Bahkan jika kamu bersujud di hadapanku, itu tidak akan mengubah apapun." Raka menggeleng, tampak putus asa. "Siska, aku sangat mencintaimu. Aku minta maaf. Aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Dita. Dita membuat aku." Aku mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Jangan coba alihkan semuanya pada Dita, Raka. Ini semua salahmu. Kamu yang memilih untuk melakukannya. Kamu yang membiarkan semua ini terjadi." Aku melangkah mundur, menatap suamiku dengan tatapan yang keras.
Dan kamu tahu apa yang paling buruk? Aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kamu dan Dita saling berbisik. Bagaimana kalian saling memandang seperti pasangan. Aku sudah melihat cukup. Raka terdiam. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku bisa merasakan ketegangan yang membungkus seluruh tubuhnya. Namun tak ada rasa simpati lagi yang bisa aku berikan. Saat aku berbalik untuk pergi, aku melihat Dita berdiri di ambang pintu, memandangi kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. Siska, dia tampak ragu, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi aku tak memberi kesempatan padanya. Jangan coba menjelaskan, Dita, kataku dengan dingin. Aku tidak ingin mendengarnya. Apa yang sudah kalian lakukan tak akan pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi cukup. Aku tidak ingin mendengar pembelaan kalian. Dita terdiam. Wajahnya memucat. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar menyadari bahwa dia sudah berada di ujung jurang. Sementara itu, Raka hanya berdiri diam, seolah tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Aku melangkah keluar dari rumah, menuju ke tempat yang selama ini menjadi tempat pelarian dari semua masalah, taman kota. Angin sore yang sejuk menyambutku, tetapi perasaan hatiku tetap hampa. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk merencanakan langkah-langkahku selanjutnya. Tidak ada yang bisa meredakan amarah ini selain membalas dendam dengan cara yang paling mematikan. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk memastikan bahwa mereka merasakan apa yang aku rasakan. Di bangku taman, aku duduk dan menatap kosong ke arah jalanan yang ramai. Pikiranku melayang pada apa yang harus aku lakukan untuk membuat Raka dan Dita membayar. Mereka harus merasakan kehancuran yang sama yang aku rasakan. Mereka perlu tahu bahwa pengkhianatan bukanlah hal yang bisa begitu saja dimaafkan. Aku memikirkan langkah-langkah yang harus diambil, merenungkan siapa saja yang bisa membantu dalam rencanaku. Aku ingin melibatkan seseorang yang bisa menjadi senjata yang tajam, seseorang yang bisa membantuku menegakkan keadilan dalam cara yang mungkin tidak mereka duga. Seorang teman lama, seseorang yang tahu persis bagaimana cara bermain dalam dunia penuh intrik. Aku tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membuat mereka merasakan bahwa pengkhianatan pada wanita sepertiku akan berakhir dengan cara yang sangat mahal. Mereka berdua harus tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Mereka tak akan pernah bisa hidup bahagia setelah ini. Ketika aku kembali ke rumah, aku mendapati Raka dan Dita duduk di ruang makan, berusaha menunjukkan sikap tenang. Namun, wajah mereka tak bisa menyembunyikan kecemasan yang terpancar jelas. Raka langsung berdiri ketika aku masuk, tetapi aku mengangkat tangan, memintanya untuk tetap duduk. Siska, aku tahu ini bukan mudah untukmu, tapi aku sangat berharap bisa memperbaikinya. Tolong beri aku kesempatan. Raka memohon lagi. Aku tidak menghiraukannya. Aku menatap Dita dengan tajam. Dita, aku tahu kamu merasa tidak bersalah. Tapi percayalah, kamu yang akan merasa bersalah nanti. Aku kemudian berbalik dan menuju ke kamar tidur. Aku tahu, sekarang saatnya untuk memulai langkah pertama dari rencana balas dendamku. Tidak akan ada ampun bagi mereka. Ini bukan tentang membalas rasa sakit, tapi tentang memastikan bahwa tidak ada yang lolos begitu saja setelah menyakiti seorang wanita seperti aku. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang kian menggerogoti. Rumah ini, yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan, kini terasa seperti penjara yang mencekam. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan yang selama ini kupercayai, pada pengkhianatan yang datang dari orang yang paling aku cintai, suamiku, Raka, dan adikku, Dita. Aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Tidak ada lagi ruang untuk rasa kasihan,
Tidak ada lagi waktu untuk merasakan kepedihan. Aku sudah melewati itu semua. Aku harus bergerak, merancang langkah-langkah yang akan memastikan bahwa Raka dan Dita merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Aku tak bisa lagi membiarkan mereka merasa aman, merasa tidak bersalah. Mereka harus membayar. Aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman lama, seorang pria bernama Arman, yang memiliki koneksi di dunia bawah tanah. Kami dulu berteman dekat, tetapi setelah beberapa kejadian yang membuatku jauh darinya, aku mulai menjaga jarak. Namun, kini, aku membutuhkan seseorang yang bisa membantuku menjalankan rencanaku dengan sempurna. Arman tahu betul bagaimana cara membuat orang merasa ketakutan tanpa perlu banyak bicara. Aku menunggu di kedai kopi yang selalu kami kunjungi di masa lalu, tempat yang selalu mengingatkanku pada kenangan indah, sebelum semuanya berubah. Arman datang tepat waktu. Sosoknya yang tegap dan wajah seriusnya sudah cukup membuatku tahu bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. "Siska," sapanya dengan senyum tipis, meskipun matanya menunjukkan kekhawatiran. "Udah lama gak ketemu. Ada apa? Apa yang kamu butuhkan dari aku?" Aku menatapnya dengan tatapan tegas. "Aku butuh bantuanmu, Arman. Aku butuh kamu membantu aku untuk memastikan Raka dan Dita membayar untuk pengkhianatan mereka." Arman mengangguk pelan, seolah sudah memahami maksudku. "Kamu pasti sudah cukup banyak menderita, kan? Jangan khawatir. Aku akan bantu kamu." Aku menjelaskan semuanya padanya. Bagaimana Raka dan Dita berselingkuh, bagaimana mereka telah merusak hidupku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Arman mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin serius saat aku mengungkapkan semua kebohongan yang terjadi. Dia tahu betul betapa dalam rasa sakit yang aku rasakan. Dan dia juga tahu bahwa aku tak akan berhenti sampai mereka mendapat balasan yang setimpal. "Jadi, apa rencanamu, Siska?" tanya Arman setelah aku selesai bercerita. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk mengatakan apa yang sudah lama kurencanakan. Aku ingin Raka merasa kehilangan segalanya. Aku ingin dia tahu betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Dan untuk Dita, aku ingin dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengkhianati saudara mereka begitu saja dan pergi tanpa merasa sakit. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang selama ini aku rasakan. Arman mengangguk, memahami apa yang aku inginkan. "Tenang, Siska. Aku punya cara untuk membuat mereka merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan. Aku akan pastikan kamu mendapatkan keadilan." Saat itu, aku merasa seolah batu besar yang menekan dadaku mulai sedikit terangkat. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan tanpa akibat. Namun, meskipun aku merasa sedikit lega dengan keputusan ini, ada bagian dari diriku yang merasa cemas. Apa yang akan terjadi setelah semua ini? Apakah balas dendam ini akan memberiku kedamaian yang aku harapkan? Atau malah akan semakin memperburuk segalanya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengisi pikiranku, tetapi satu hal yang pasti, aku tak akan berhenti sekarang. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dita. Aku tahu ini akan sulit, karena dia pasti merasa terpojok setelah apa yang terjadi, tetapi aku tidak peduli. Aku ingin dia mendengar langsung dari mulutku bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Aku menemui Dita di rumah. Dia tampak cemas ketika melihatku masuk ke ruang tamu. Wajahnya pucat, dan matanya yang biasanya penuh semangat kini terlihat kosong. Dia duduk di sofa, berusaha menenangkan dirinya, tetapi aku bisa melihat rasa takut yang mulai menyusup. "Siska," katanya dengan suara gemetar, "apa yang kamu inginkan dariku?"
Aku sudah minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi, tolong, jangan buat semuanya lebih buruk. Aku berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan tajam. Dita, kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, kan? Kamu menghancurkan hidupku, menghancurkan keluargaku, dan kamu ingin aku hanya diam begitu saja? Aku tidak akan melakukannya. Dita terlihat semakin panik. Aku benar-benar menyesal. Siska, aku tidak bermaksud melukai kamu. Semua ini terjadi begitu saja. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang meskipun amarahku hampir tak tertahankan. Kamu harus tahu, Dita, ini bukan hanya tentang perasaan aku. Ini tentang kepercayaan yang telah kamu rusak. Kamu menghancurkan segala sesuatu yang aku percayai. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja setelah semua yang kamu lakukan. Dita terdiam. Air matanya mulai menetes. Namun, aku tak merasakan empati sedikit pun. Ini adalah akibat dari perbuatannya. Dan aku tahu, ini adalah bagian dari rencanaku untuk memastikan bahwa mereka merasakan apa yang pantas mereka rasakan. Apa yang kamu lakukan tidak akan bisa aku maafkan. Dita, kataku dengan suara yang lebih lembut, meskipun masih penuh kebencian. Jangan pikir kamu bisa lari dari ini. Aku berbalik dan meninggalkan Dita di sana, terdiam dalam ketakutan. Aku bisa merasakan tatapan mata Raka yang mengikuti langkahku, tetapi aku tidak peduli lagi. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pengkhianatan ini akan merasakan pembalasan yang setimpal. Hari-hari setelah percakapan dengan Dita terasa semakin menyesakan. Ketegangan di rumah ini terus meningkat. Dan aku merasa setiap langkah yang kuambil semakin membawa aku ke titik tanpa jalan kembali. Raka, suamiku, semakin terasa asing di mataku. Dia mungkin tidak tahu bahwa aku sudah menggenggam kunci dari segala kebohongan yang dia sembunyikan. Namun, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah di antara kami. Sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Meskipun dia berusaha sekeras mungkin untuk menjaga wajahnya tetap tenang. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Arman sudah mulai bergerak, dan aku tahu dia sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Tetapi sementara itu, aku harus menghadapi Dita. Percakapan terakhir kami belum selesai, dan aku tahu ada lebih banyak yang harus dikatakan. Lebih banyak yang harus dipahami. Dia mungkin merasa terpojok, tapi aku juga harus memastikan bahwa Dita tahu apa yang aku inginkan darinya. Hari itu, aku memutuskan untuk menemuinya di rumah, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang terjadi di belakangku. Saat aku sampai di sana, Dita sudah menungguku. Wajahnya tampak lebih pucat daripada sebelumnya. Ada rasa cemas yang tergambar jelas di matanya. Tapi aku tahu, dia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. "Kenapa kamu datang, Siska?" Dita bertanya, suaranya lemah, seolah-olah dia tahu apa yang akan aku katakan selanjutnya. "Kamu masih belum bisa memaafkan aku, kan?" Aku tidak langsung menjawab. Aku duduk di depan Dita, mataku menatap tajam ke arahnya. "Kamu tahu, Dita," ujarku perlahan, "aku tidak bisa memaafkan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu menghancurkan segalanya. Semua yang aku percayai tentang keluarga kita, tentang hubungan kita, rusak karena kamu. Aku tidak bisa hanya diam dan melupakan ini." Dita menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi, tolong, Siska, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku sudah sangat menyesal." Aku menggelengkan kepala.
Menyesal itu mudah, Dita. Tapi kamu tahu apa yang lebih sulit? Memperbaiki semua kerusakan yang telah kamu buat. Kamu sudah merusak hubungan kita, keluarga kita, dan semuanya. Dan kamu berharap semuanya bisa kembali seperti dulu? Tidak, Dita. Tidak ada jalan kembali. Dita terdiam. Matanya mulai berlinang air mata. Aku tahu dia merasa kalah. Tetapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku sudah sampai pada titik di mana aku tidak bisa lagi mundur. Tapi Siska, kamu masih saudara aku, kata Dita dengan suara serak. Kita masih bisa punya hubungan yang baik, bukan? Aku bisa bantu kamu. Aku bisa membantu mengatasi semuanya. Aku menatapnya tajam. Kamu tidak mengerti, Dita. Kamu sudah melewati batas. Aku tidak membutuhkan bantuan dari orang yang telah mengkhianatiku. Aku tidak akan pernah bisa melihatmu sebagai saudara lagi. Kamu sudah mengkhianatiku dengan cara yang paling jahat. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan. Aku bisa melihat ada keputusasaan yang mendalam di wajah Dita. Tetapi aku juga tahu bahwa apapun yang dia katakan, dia tidak bisa mengubah kenyataan yang ada. Dia tidak bisa membalikan waktu dan menghapus semua yang telah dia lakukan. Setelah beberapa saat hening, aku bangkit berdiri. Aku tidak ingin mendengar lagi permintaan maafmu, Dita. Aku sudah tidak punya waktu untuk itu. Kamu akan merasakan akibat dari tindakanmu. Seperti halnya Raka. Jangan berharap aku akan memberi kamu kesempatan kedua. Aku berbalik dan meninggalkan Dita yang terdiam di sana, terperangkap dalam perasaannya sendiri. Terkadang, orang yang kita anggap dekat adalah orang yang paling bisa menghancurkan kita. Dan aku sudah cukup lama dibutakan oleh cinta dan rasa percaya pada mereka. Saat aku kembali ke rumah, perasaan tidak tenang semakin menyelubungiku. Raka sudah pulang, dan dia tampak sedang sibuk dengan ponselnya. Tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang berbeda dengan cara dia menatapku. Mungkin dia sudah mulai merasa tertekan dengan semua yang sedang terjadi. Aku duduk di sofa, memandangnya tanpa berbicara. Raka menyadari keberadaanku dan menurunkan ponselnya. Siska, katanya dengan nada yang agak cemas. Ada apa? Kamu terlihat berbeda. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu dia berusaha untuk tetap tenang, berusaha menutupi kekhawatirannya. Tetapi aku sudah tahu segalanya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku melihat ke matanya. Dan aku tahu dia takut. Dia takut karena dia tahu semuanya akan terbongkar. Apa yang terjadi dengan kita, Raka? Tanyaku, suaraku tajam, penuh dengan rasa sakit. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan selama ini? Semua kebohongan ini, kamu dan Dita. Apa yang kalian pikirkan? Wajah Raka berubah pucat. Dan aku bisa melihat dia mulai panik. Siska, aku bisa jelaskan semuanya, katanya dengan tergesa-gesa. Tapi kamu harus percaya aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku tertawa dingin. Menyesal? Itu saja tidak cukup. Raka, kamu dan Dita sudah menghancurkan hidupku. Kamu pikir permintaan maaf bisa memperbaiki semuanya? Aku bangkit berdiri dan melangkah mendekatinya. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini, Raka. Aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu dan Dita harus merasakan akibat dari apa yang telah kalian lakukan. Raka tampak semakin bingung dan cemas. Tetapi aku sudah tidak peduli lagi. Semua yang ada di pikiranku hanya satu, membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan, dan tidak ada yang bisa menghentikanku.
Hari-hari berlalu dengan keheningan yang semakin menyesakkan di rumah ini. Meskipun kami tinggal di bawah atap yang sama, Raka dan aku sudah tidak berbicara seperti dulu. Hubungan kami seperti dua dunia yang terpisah, dan aku bisa merasakan ketegangan itu setiap saat. Dita, yang seharusnya menjadi adikku, kini menjadi musuh terbesar dalam hidupku. Setiap kali aku memikirkan mereka, rasa sakit dan marah membakar di dalam dada. Mereka mengkhianatiku, dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang-orang yang kamu cintai. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Tidak bisa hanya diam menunggu keadilan datang dengan sendirinya. Mereka harus membayar atas segala yang telah mereka lakukan. Aku bukan tipe orang yang akan menunggu sampai semuanya selesai dengan sendirinya. Aku akan mengambil kendali, dan aku akan membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Hari itu, aku memutuskan untuk menemui Arman. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku melaksanakan rencanaku. Arman, dengan pengaruhnya yang luas, adalah sosok yang bisa mengatur segala sesuatu. Sejak percakapan kami beberapa hari yang lalu, aku tahu dia bukan orang yang akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang telah mengkhianatiku. Saat aku sampai di kantor Arman, aku langsung disambut oleh asisten pribadinya. "Selamat datang, Nyonya Siska," ucap asisten itu dengan senyum ramah, meski matanya tampak agak khawatir. "Arman ada?" tanyaku tanpa basa-basi. Aku tidak punya waktu untuk percakapan yang tidak penting. Aku ingin segera mengurus urusanku. "Asisten." "Tentu, Nyonya. Silakan ikut saya." Arman sedang duduk di ruang kerjanya, seperti biasanya. Serius, penuh perhitungan, dan tajam. Wajahnya tampak tenang, tapi aku bisa merasakan ada energi yang mengalir di sekitarnya. Saat aku memasuki ruangan, dia menatapku dengan ekspresi penuh perhatian. "Siska," katanya dengan nada tenang. "Ada apa? Kamu tampaknya membawa kabar buruk." Aku duduk di depan mejanya, menatap Arman dengan penuh tekad. "Aku membutuhkan bantuanmu, Arman," kataku. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang aku kira. Aku ingin membuat mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan padaku. Aku tidak akan membiarkan Raka dan Dita melarikan diri dari ini. Arman menatapku dengan penuh minat, seolah mengerti apa yang aku inginkan. "Kamu tahu, Siska, aku bisa membuat mereka merasakan dampaknya. Tapi kamu juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Ini tidak akan mudah, dan jalan ini penuh dengan risiko." Aku mengangguk tegas. Aku sudah siap. Aku tidak peduli dengan konsekuensinya. Mereka harus merasakan apa yang telah mereka lakukan. Arman tersenyum tipis, dan matanya menyala dengan perhitungan yang dalam. "Baiklah, Siska, aku akan bantu kamu. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Jika kita salah langkah, semua ini bisa berbalik melawan kita." Kami kemudian membahas berbagai langkah yang akan diambil. Arman memiliki jaringan yang luas, dan dia tahu persis bagaimana cara membuat hidup Raka dan Dita menjadi sebuah penderitaan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dia akan memastikan bahwa semuanya terencana dengan baik, tanpa ada celah yang bisa mereka manfaatkan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban dalam cerita ini. Raka dan Dita mungkin menganggap aku lemah, tetapi mereka salah besar. Aku akan memastikan mereka merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kehilangan yang dalam. Saat aku masuk rumah, Raka langsung menyapaku dengan wajah cemas. "Siska, kamu kemana saja? Aku ingin bicara denganmu,"
katanya, suara penuh ketegangan. Aku menatapnya dengan dingin. Bicara? Apa yang kita bicarakan, Raka? Semua yang perlu dibicarakan sudah jelas. Kamu dan Dita sudah menghancurkan hidupku. Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk memperbaikinya. Raka tampak bingung, cemas. Siska, kamu tidak mengerti. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku benar-benar menyesal. Menyesal? Ucapku. Nada suaraku menusuk. Kamu pikir permintaan maafmu itu cukup? Setelah apa yang kamu lakukan, Raka? Tidak ada yang bisa memperbaikinya sekarang. Aku berbalik, meninggalkan Raka yang terdiam di belakangku. Aku tidak ingin melihat ekspresi penyesalannya yang palsu. Aku tahu dia hanya takut kehilangan semuanya. Tetapi itu sudah terlambat. Dia sudah kehilangan segalanya, termasuk diriku. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih langsung. Aku pergi menemui Dita di rumahnya. Sepertinya, dia sudah tahu kalau aku datang untuk sesuatu yang besar. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu. Siska, apa yang kamu inginkan? Dita bertanya dengan nada cemas. Aku tersenyum dingin. Aku ingin kamu tahu satu hal, Dita. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu dari ini. Kamu sudah menghancurkan hidupku, dan sekarang kamu harus membayar. Dita berusaha menahan tangis. Matanya merah. Aku menyesal. Siska, aku tahu aku salah. Terlambat, jawabku dengan tegas. Kamu dan Raka akan merasakan akibat dari apa yang kalian lakukan. Aku sudah punya rencana, dan kali ini, kalian tidak akan bisa lari. Aku berbalik dan meninggalkan Dita yang terdiam, membiarkan dia tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Dalam hatiku, aku tahu ini hanya permulaan. Mereka akan segera merasakan apa yang telah mereka lakukan. Keputusan yang aku buat untuk menghancurkan kehidupan Raka dan Dita sudah mengarah pada titik tanpa jalan kembali. Aku tidak bisa lagi menjadi Siska yang dulu, yang mudah memaafkan dan menahan perasaan. Rencana ini sudah berjalan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Perasaan marah yang selama ini aku pendam akhirnya menemukan jalannya. Kini, aku hanya bisa memikirkan satu hal. Bagaimana membuat mereka merasakan penderitaan yang tidak akan mereka lupakan. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu rumah kami yang besar dan mewah, dengan pemandangan indah dari jendela besar yang menghadap ke taman. Raka baru saja keluar untuk bekerja, dan aku tahu, itu adalah waktu yang tepat. Sejak kejadian kemarin malam, suasana rumah ini semakin tegang. Aku bisa merasakan energi yang berbeda. Meski Raka berusaha seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, dia merasa takut. Aku bisa melihat ketakutan itu di matanya. Dia tahu, dalam hati, aku sudah tidak lagi memikirkan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Namun, bukan hanya Raka yang harus merasakan akibat dari perselingkuhannya dengan Dita. Adikku itu, yang selama ini aku anggap sahabat, harus mengalami konsekuensi dari pengkhianatan yang lebih besar. Tidak ada yang akan aku biarkan lolos begitu saja. Pukul 11 siang, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arman masuk ke layar ponselku. Siska, semua sudah siap. Ini waktunya untuk melangkah lebih jauh. Aku tersenyum sinis. Rencana ini sudah berada di jalur yang tepat. Arman memang benar. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku sekarang. Aku sudah berada di jalan yang tak akan bisa mundur. Dengan jari yang sedikit gemetar, aku membalas pesan itu. Baik, lanjutkan. Aku tahu, ini adalah langkah pertama menuju kehancuran mereka. Sore itu,
Aku bertemu dengan Arman lagi, kali ini di tempat yang lebih tertutup. Tidak ada yang bisa mengawasi kami di sini. Kami duduk di sebuah kafe yang sepi, jauh dari perhatian. Di depanku, Arman tersenyum dengan percaya diri, matanya berbinar penuh kepuasan. "Apa yang kamu inginkan akan tercapai, Siska," kata Arman sambil menatapku serius. "Aku sudah mengatur semuanya. Raka dan Dita akan segera merasakan akibat dari tindakan mereka." Aku menatapnya tajam. "Bagaimana cara kalian bisa membuat mereka jatuh?" tanyaku, suara aku penuh dengan ketegasan. Arman mengangkat alisnya sedikit. "Aku sudah mengatur semuanya. Rencana ini akan membuat mereka terpojok, tidak bisa melarikan diri. Raka akan kehilangan semuanya, perusahaan, reputasinya, bahkan keluarganya. Dita, dia akan menjadi bahan perbincangan yang lebih buruk dari apa yang dia bayangkan." Aku mengangguk, merasa puas mendengar penjelasan Arman. Ini adalah balas dendam yang sangat aku inginkan. Tidak ada ampun bagi mereka. Tapi, apa yang akan terjadi pada aku setelah semua ini? Tanyaku, mengalihkan pandanganku keluar jendela. Arman tersenyum. "Setelah ini, kamu akan bebas, Siska. Kamu akan bebas dari pernikahan yang penuh kebohongan. Kamu akan bisa mulai hidup baru, dengan segala kekuatan yang kamu miliki." Aku menggigit bibir bawahku, berpikir, semua yang aku lakukan ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang kebebasan. Kebebasan dari perasaan tertekan, dari cinta yang salah, dan dari kehidupan yang penuh pengkhianatan. Setelah pertemuan itu, aku mulai melihat hasil dari apa yang Arman rencanakan. Malamnya, sebuah artikel muncul di internet. Itu tentang sebuah pengungkapan besar mengenai kebusukan di perusahaan tempat Raka bekerja. Nama Raka terpampang jelas dalam laporan itu. Isu yang diangkat bukan hanya mengenai pengelolaan keuangan yang merugikan, tetapi juga tentang keterlibatan orang-orang berpengaruh dalam dunia gelap yang selama ini disembunyikan. Aku tahu siapa yang mengatur semuanya. Arman pasti sudah menyiapkan semuanya dengan sangat rapi. Raka tidak akan bisa lolos dari skandal ini. Keesokan harinya, aku menunggu reaksi Raka. Aku tahu, dia pasti akan datang dan mencoba berbicara denganku. Dan benar saja, sekitar pukul 3 sore, pintu rumah terbuka, dan Raka masuk dengan wajah pucat. Matanya terbelalak melihat artikel yang mengungkapkan semuanya. Aku duduk di ruang tamu, seolah tidak peduli. "Siska, apa yang sudah kamu lakukan?" Raka berkata dengan suara yang sedikit gemetar, menatapku penuh kebingungan. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajahku. "Aku tidak melakukan apa-apa, Raka. Semua ini terjadi karena keputusanmu sendiri. Ini tidak benar." Raka melangkah maju, wajahnya penuh kecemasan. "Kamu tahu aku tidak terlibat dalam hal itu. Ini semua hanya fitnah." Aku hanya tersenyum tipis. "Fitnah? Kamu pikir orang-orang ini tidak punya bukti? Kamu pikir mereka akan membiarkanmu begitu saja setelah semua yang kamu lakukan? Kamu sudah mengambil jalan yang salah, Raka. Dan sekarang, kamu harus bertanggung jawab." Raka terdiam. Aku bisa melihat dia mulai rapuh, seolah dunia ini mulai runtuh di hadapannya. Aku tahu, ini baru awal. Ini baru langkah pertama dalam rencana besarku. Raka dan Dita harus merasakan penderitaan yang selama ini aku rasakan. Mereka akan menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari kesalahan mereka. Hari-hari selanjutnya penuh dengan ketegangan. Raka mulai semakin terpojok, dan Dita,
Meskipun dia berusaha bersikap tenang, tidak bisa menghindari dampak dari apa yang telah terjadi. Semua yang mereka bangun, semua yang mereka anggap aman, kini hancur lebur. Dan aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan tekadku. Aku akan membuktikan bahwa siapapun yang menghancurkan hidupku akan merasakan pembalasan yang tak terelakkan. Dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Raka semakin terpojok. Dan Dita, meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Mereka berdua tahu, saat ini, tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Kebenaran tentang perselingkuhan mereka sudah tersebar luas. Semua orang, bahkan rekan-rekan kerja Raka, mulai berbisik di belakang mereka. Aku melihat semuanya dari sisi yang berbeda. Ada rasa puas yang mengalir dalam diriku, tapi di saat yang bersamaan, ada kekosongan yang tak terjelaskan. Apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Membuat mereka berdua terpuruk, menghancurkan hidup mereka hanya untuk pembalasan yang lama tertunda? Aku berusaha menenangkan pikiranku, tapi tidak bisa. Hari itu, aku menerima pesan dari Arman. Siska, langkah berikutnya siap. Mereka tidak akan bisa lari. Pesan itu mengingatkanku bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Rencana besar ini akan selesai, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Namun, aku merasakan keraguan mulai merayap masuk. Aku duduk di ruang tamu rumah kami, menatap pemandangan luar yang indah. Suasana yang seharusnya menenangkan, namun hatiku justru terasa semakin berat. Aku menunggu kedatangan Raka. Aku tahu dia akan datang, mencoba mencari jalan keluar, meminta maaf, apapun itu. Tetapi aku sudah terlalu jauh di jalan ini untuk mundur. Tak lama kemudian, suara mobil masuk ke halaman rumah menyadarkanku. Aku tahu itu adalah Raka. Dia datang dengan wajah yang sangat berbeda, penuh kecemasan. Matanya yang biasanya penuh kepercayaan diri kini tampak lelah dan penuh penyesalan. Siska, kita harus bicara, kata Raka. Suaranya berat, seolah menanggung beban yang sangat besar. Dia duduk di kursi di seberangku, menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memandanginya, mencoba mencerna apa yang akan dia katakan. Apa yang ingin kamu katakan, Raka? Aku bertanya dengan nada datar, seolah tidak ada perasaan yang mengiringi kata-kataku. Padahal dalam hatiku, aku tahu ini adalah saat yang paling menegangkan dalam hidupku. Raka menunduk sejenak sebelum akhirnya berbicara. Siska, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah bermaksud untuk mengkhianatimu seperti ini. Dita bukan siapa-siapa. Semua yang terjadi itu adalah kebodohanku. Aku menahan napas, mencoba meredam rasa sakit yang kembali mengalir dalam diriku. Jadi, kamu ingin aku memaafkanmu begitu saja? Tanyaku, menatapnya tajam. Setelah semua yang kamu lakukan, setelah kau tidur dengan adikku sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memaafkanmu? Raka terdiam, sepertinya tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku tahu, kata-kata itu lebih seperti sebuah pukulan bagi egonya. Dia ingin aku memaafkan dan melupakan, tapi aku sudah tidak bisa lagi. Semua yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi, Siska, aku mencintaimu. Aku ingin kita kembali bersama. Aku ingin memperbaiki semuanya. Raka berkata, nada suaranya terdengar lebih putus asa. Aku tidak bisa menahan tawa pahit yang keluar begitu saja. Cinta? Cinta apa yang kau bicarakan?
Raka? Cinta yang kau berikan kepada Dita? Cinta yang membuatmu melupakan aku selama ini? Lihat dirimu. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau sudah memilih jalannya, Raka. Dan aku sudah tidak ada di dalam cerita itu. Raka terdiam. Wajahnya memerah. Dia jelas merasa terpojok. Aku bisa melihatnya. Tetapi tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Dia sudah menghancurkan pernikahan kami dengan tangannya sendiri. Dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Tidak lama setelah percakapan itu, aku menerima pesan singkat dari Dita. Aku sudah menunggu pesan darinya sejak tadi. Aku tahu dia pasti ingin mencoba menghubungiku, mencari cara untuk menjelaskan atau meminta maaf. Aku membuka pesan itu dan membaca dengan cepat. Siska, aku tahu kamu marah. Tapi aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku merasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semua sudah jelas. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk memperbaiki semuanya. Dita sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan. Dengan tenang, aku membalas pesan itu. Maaf, Dita. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semua sudah berakhir. Aku menatap layar ponselku untuk beberapa saat, merasakan berat di dadaku. Aku memang merasa puas melihat mereka terpuruk, tapi di sisi lain, ada sesuatu yang hilang. Apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Kebalikan dari apa yang aku harapkan. Aku sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, diriku sendiri dalam proses ini. Keesokan harinya, dunia mereka benar-benar runtuh. Berita tentang skandal besar di perusahaan Raka semakin tersebar luas. Semua orang mulai mengetahui hubungan gelap antara Raka dan Dita. Tidak hanya reputasi Raka yang hancur, tetapi Dita juga menjadi bahan perbincangan yang sangat buruk. Mereka mulai disingkirkan dari kehidupan sosial yang selama ini mereka banggakan. Namun, meskipun semuanya sudah terlihat seperti akhir dari perjalanan mereka, aku merasa tidak ada kebahagiaan dalam kemenangan ini. Aku merasakan kepuasan, namun juga kekosongan yang luar biasa. Apa yang aku lakukan ini sudah melampaui apa yang aku bayangkan. Di tengah kemenangan ini, aku menyadari sesuatu. Pembalasan yang sempurna tidak selalu membawa kebahagiaan. Dan dalam kebahagiaan yang aku anggap sebagai kemenangan, aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tetapi aku tahu satu hal. Perjalanan ini masih jauh dari selesai. Hari-hari pasca skandal itu seolah tak berkesudahan. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, selalu berputar di sekitar kehancuran yang sudah aku ciptakan. Aku tahu, aku sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi kepada Raka, dan juga tidak akan bisa memperbaiki hubungan dengan Dita. Namun, di setiap sudut hatiku, ada perasaan hampa yang tak bisa aku hilangkan. Aku berjalan dengan penuh keyakinan, meski di dalam diriku ada sisa-sisa keraguan yang tak bisa aku tutupi. Semua orang di sekitarku mungkin melihatku sebagai wanita yang kuat, wanita yang berhasil mendapatkan balasannya. Tapi di dalamnya, aku merasa terperangkap dalam kesendirian yang lebih dalam dari sebelumnya. Suatu pagi, Raka datang lagi. Pintu rumah dibuka dengan suara berderit. Dan aku tahu itu adalah Raka. Suara langkah kaki yang berat dan penuh rasa penyesalan membuat hatiku bergejolak. Aku sudah menghindarinya selama beberapa waktu, berusaha untuk menjaga jarak sejauh mungkin. Tapi aku tahu, pada akhirnya dia tidak akan menyerah begitu saja. Siska, suara Raka terdengar pelan, penuh dengan keraguan. Aku tahu ini sudah terlambat. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu.
Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya dengan mata yang kosong. Tidak ada kebahagiaan, hanya keletihan. Kembali? Raka, kita sudah melewati itu. Kamu membuat pilihanmu sendiri, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Aku berkata dengan suara yang lebih tegas dari yang aku rasakan. Raka menarik napas panjang, mencoba meredakan kecemasannya. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu. Siska, kehidupanku hancur tanpa kamu. Aku merasa ada bagian dalam diriku yang mulai tergugah. Namun aku cepat-cepat menahannya. Semua yang terjadi sudah cukup. Aku tidak ingin jatuh dalam jebakan yang sama lagi. Kehidupanmu hancur karena kamu sendiri. Raka, kamu yang memilih untuk menghancurkannya. Aku tidak bisa hidup dalam bayangan kebohonganmu. Raka diam. Wajahnya semakin pucat. Tak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Dia sudah tahu. Kata-katanya tidak akan bisa memperbaiki apa yang telah terjadi. Aku bisa melihatnya. Melihat bagaimana dia mulai menyadari bahwa semua sudah berakhir. Tapi dia tetap diam. Menatapku dengan mata penuh penyesalan. Hari-hari berlalu dengan sunyi, dan aku semakin terjebak dalam pikiranku sendiri. Raka kembali berusaha. Dita diam-diam mencoba mencari jalan untuk berbicara denganku. Namun, semakin mereka datang, semakin aku merasa dunia ini bukan tempat yang bisa memberikan kebahagiaan lagi. Aku mulai meragukan semua yang aku lakukan. Apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Semua balas dendam ini? Aku menertawakan diriku sendiri. Apakah kemenangan ini benar-benar memberi aku kebahagiaan yang kurindukan? Suatu malam, aku duduk di kamar, menatap langit malam yang gelap. Aku merasa seolah aku adalah satu-satunya orang yang terjebak di dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan sakit hati. Aku berusaha mengingatkan diriku sendiri bahwa aku telah memilih jalan ini, bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk diriku sendiri, untuk pembalasan atas semua penderitaan yang mereka sebabkan. Tapi entah kenapa, saat aku melihat diriku di cermin, aku tidak lagi mengenali wanita itu. Tiba-tiba, aku menerima pesan dari Dita. Siska, aku tahu kamu membenci aku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukan ini. Aku masih sayang padamu sebagai kakakku. Pesan itu membuatku berhenti sejenak. Aku menatapnya, membaca setiap kata dengan penuh perhatian. Di satu sisi, aku ingin membalas dengan kebencian, dengan kata-kata yang akan membuatnya merasa lebih rendah dari yang sudah ada. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Aku tahu, aku tidak bisa melupakan apa yang telah dia lakukan. Namun, aku juga tahu bahwa kebencian ini tidak akan pernah membawa kedamaian dalam diriku. Tanpa berpikir panjang, aku membalas pesan itu. Kamu sudah membuat pilihanmu, Dita, dan aku sudah membuat pilihanku. Kita tidak akan bisa kembali lagi. Setelah membalas pesan itu, aku meletakkan ponsel di sampingku dan menatap kosong ke depan. Ada keheningan yang begitu dalam, seolah waktu berhenti sejenak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak bisa kembali lagi. Semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah aku buat, membawa aku ke titik ini. Dan meskipun hatiku terasa berat, aku tahu aku tidak akan menoleh lagi. Keesokan harinya, aku melihat Dita keluar dari rumah. Matanya tampak sembab. Seperti biasa, dia berusaha untuk tetap tegar. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Mungkin dia mulai sadar. Mungkin juga dia tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Aku menghadapinya di depan pintu, menatapnya tanpa bicara. Dita menunduk, tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Aku merasakan kelelahan yang mendalam. Seolah aku sudah kehilangan segalanya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dengan bayangan masa lalu. Semoga kamu menemukan kedamaian, Dita, kataku akhirnya. Suaraku rendah, penuh dengan keletihan. Dita tidak menjawab. Dia hanya menatapku sejenak sebelum berjalan pergi. Langkahnya berat, penuh dengan penyesalan yang tak terucapkan. Saat itu, aku merasakan ada sesuatu yang berakhir, meskipun tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang masih ada di dalam hatiku. Aku hanya bisa berharap, dalam perjalananku ke depan, aku akan menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Di tengah-tengah kebisuan ini, aku menyadari satu hal. Kadang, hidup memang tidak memberi kita pilihan selain untuk terus berjalan, meskipun hati kita masih terperangkap dalam masa lalu yang penuh luka. Tapi aku tahu, aku harus melangkah untuk diriku sendiri. Hari itu, aku merasa ada yang berbeda. Mungkin ini adalah hari yang telah lama aku tunggu, saat semuanya akhirnya mencapai titik terang. Aku tahu perasaan ini, rasa yang datang dengan ketidakpastian, tetapi juga dengan harapan kecil yang terpendam. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang menghantui. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan yang akan datang? Apakah aku siap untuk menghadapinya tanpa rasa sesal yang berlarut? Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Raka sudah beberapa hari mencoba menghubungiku, mengirim pesan, menelpon, bahkan datang langsung ke rumah. Dia ingin bicara. Aku tahu, kali ini bukan hanya soal penyesalan, tetapi lebih kepada keinginan untuk menuntaskan semua yang telah kita mulai. Namun, entah kenapa, aku merasa tidak ada yang bisa lagi mengembalikan semuanya seperti dulu. Dita, di sisi lain, mencoba menghubungiku lebih banyak dari yang biasa dia lakukan. Namun, semakin dia mencoba, semakin aku merasa bahwa apa yang terjadi antara kami sudah cukup. Sakit hati ini terlalu dalam, terlalu tajam untuk bisa dilupakan begitu saja. Aku merasa kesal, namun di saat yang sama, aku tahu bahwa mungkin ada kebenaran yang harus terungkap antara kami bertiga. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu, tepat saat aku mendengar suara ketukan di luar. Tentu saja, itu adalah Raka. Tanpa berkata apapun, aku membuka pintu dan menatapnya dengan mata yang kosong. "Siska," kata Raka, suaranya berat, penuh dengan penyesalan. "Aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku minta maaf. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik." Aku menghela napas, berusaha menenangkan diriku. Aku tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan membebani hati ini lebih dalam lagi. "Apa yang kamu ingin selesaikan, Raka? Kamu ingin kembali seperti semula? Kembali ke masa yang tak akan pernah ada lagi?" Suaraku tajam, penuh dengan kekesalan yang tertahan begitu lama. Raka menunduk, tak bisa menjawab. Seakan seluruh dunia sudah runtuh di atas kepalanya. Aku bisa melihat keputusasaannya, tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama terluka. Aku terlalu lama menjadi bayangan dalam kehidupan kami berdua. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Raka, kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku, kataku, tak memberikan ruang untuk harapan. Tapi Raka tidak berhenti. "Siska, aku tahu aku salah. Aku mencintaimu. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, tapi aku masih ingin kita bersama." Aku terdiam sejenak, bingung antara marah dan ingin merangkulnya untuk terakhir kalinya.
Namun, di tengah-tengah pikiranku, ingatan akan Dita datang kembali. Wajahnya yang penuh penyesalan, langkahnya yang semakin menjauh. Mungkin dia juga merasa tidak tahu lagi harus bagaimana setelah semua yang telah terjadi. Aku berjalan ke ruang tamu, tanpa berkata apapun, meminta Raka untuk mengikuti. Begitu kami duduk, aku menarik napas panjang. Aku ingin kamu tahu, Raka, bukan hanya kamu yang hancur. Aku juga hancur. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Tapi yang jelas, kita sudah berada di titik yang tidak bisa kembali lagi. Saat aku berbicara, aku bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Raka memandangku dengan tatapan kosong, seolah sedang mencari-cari jalan untuk mengubah takdir yang telah ada. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari arah pintu depan. Dita muncul dari balik pintu, wajahnya tampak tegang dan penuh kebingungan. Aku menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Begitu dia melihat kami, wajahnya berubah pucat. "Siska," kata Dita dengan suara gemetar. "Aku ingin bicara." Aku hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Dita duduk di sebelahku. Raka, yang sebelumnya masih tampak terkejut, kini mulai merasakan ketegangan yang meningkat di antara kami. Aku bisa melihat rasa cemas di wajahnya, tapi aku tidak peduli lagi. Dita menatapku, dan kemudian menatap Raka, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, Siska, dan aku tidak tahu bagaimana harus memaafkan diri sendiri." Dita menunduk, terisak pelan. Aku menatapnya, mencoba untuk menenangkan perasaanku. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dita?" tanyaku, suaraku dingin, tetapi penuh dengan rasa ingin tahu yang terpendam. Dita terdiam, lalu akhirnya berbicara dengan perlahan. Aku jatuh cinta dengan Raka, tapi aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku tahu ini salah. Aku hanya terlalu lemah untuk menahan perasaan ini." Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku. "Siska, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti kamu. Aku tahu aku salah besar, tapi perasaanku pada Dita berkembang begitu saja. Aku tidak bisa mengendalikannya. Semua yang terjadi begitu mendalam, begitu berat untuk dicerna. Aku merasa seperti ada batu besar yang menghempasku, menghancurkan setiap harapan yang pernah ada." Aku menunduk, mencoba untuk menenangkan perasaan yang mulai meluap. "Jadi ini semua karena cinta?" tanyaku dengan suara parau. "Kalian berdua mengkhianatiku karena cinta? Lalu bagaimana dengan aku? Apa yang aku dapatkan dari semua ini?" Dita dan Raka terdiam, tidak bisa menjawab. Aku tahu ini adalah saat terakhir mereka bisa berbicara, tetapi tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyembuhkan luka ini. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap keluar, membiarkan perasaan itu menyatu dengan angin yang membawa keheningan. Tidak ada yang bisa mengubah semuanya. "Raka, Dita," aku menoleh dengan tegas. "Kalian berdua harus menerima kenyataan bahwa hubungan kita sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki." Dan saat itu, di tengah ruang yang sunyi, aku merasakan perasaan lega yang aneh. Sementara Raka dan Dita terdiam, aku tahu, walaupun hati ini masih terluka, aku sudah membuat keputusan yang tepat. Kini, aku bisa melangkah maju, meskipun tanpa mereka di sisiku. Aku membuka pintu, dan melangkah keluar, meninggalkan Raka dan Dita di dalam rumah yang penuh kenangan pahit. Aku tahu, saat ini, hidupku sudah berada di jalan baru, jalan yang lebih bebas dan lebih penuh dengan harapan. Dan meskipun rasa sakit itu masih ada, aku tahu,
Dengan langkah pertama ini, aku telah mengambil keputusan untuk melepaskan mereka. Aku duduk di tepi ranjang, mataku terpejam, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar tanpa henti. Apa yang baru saja terjadi? Rasanya seperti mimpi buruk yang terus menghantui. Aku memandang cermin yang ada di dinding, merenung dalam. Wajahku terlihat begitu lelah, seakan semua energi telah terkuras habis. Ini bukan hanya tentang kehilangan suamiku, Raka, tetapi juga kehilangan adikku, Dita, yang selama ini aku anggap sebagai sahabat dan orang yang selalu ada untukku. Namun, kenyataan berkata lain. Mereka berdua, yang seharusnya saling menjaga, justru menghancurkan kepercayaan yang selama ini kubangun. Aku merasa seolah dunia yang kuhuni selama ini adalah sebuah kebohongan. Aku yang selalu mencoba menjadi wanita kuat, ternyata jatuh begitu dalam-dalam permainan mereka. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk pelan. Suara itu cukup familiar. Aku mengenalnya dengan baik. Raka. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Raka berdiri di sana, wajahnya tampak semakin menua karena tekanan yang dia alami. Aku tidak tahu apakah dia datang dengan penyesalan atau hanya untuk mencari pembenaran. Yang jelas, aku sudah lelah dengan semua penjelasan yang tidak mengubah apapun. Siska. Suara Raka terdengar pelan, penuh dengan kesedihan. Aku tahu aku sudah salah. Aku tahu aku tidak bisa membenarkan semuanya. Tapi aku datang untuk mengatakan kalau aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik. Aku tidak ingin kamu pergi begitu saja. Aku masih mencintaimu. Aku menatapnya, mencoba mencari rasa penyesalan yang selama ini dia ungkapkan melalui kata-katanya. Namun, sesuatu dalam hatiku berkata bahwa itu semua hanya kata-kata kosong. Aku sudah mendengar cukup banyak kata-kata indah dari Raka, tapi semua itu tidak pernah sebanding dengan kenyataan yang terjadi. Raka, kataku dengan suara rendah namun tegas, kamu mungkin masih mencintaiku, tetapi itu tidak cukup. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu dan Dita. Aku berhenti sejenak, menahan napas. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah kalian lakukan. Raka terdiam. Wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar sedang berjuang untuk tidak kehilangan aku. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk berjuang bersamanya. Aku merasa sakit sekali, lebih sakit daripada apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku melangkah mundur, memberi jarak antara kami. Aku sudah memutuskan. Raka, kita berdua sudah selesai. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini lagi. Aku butuh untuk menyembuhkan diri. Raka hanya bisa berdiri terpaku, matanya penuh penyesalan. Tapi Siska, kita bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu ini salah. Aku berjanji aku akan berubah. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Jangan. Aku memotong kata-katanya dengan suara yang lebih keras. Jangan buat ini lebih sulit. Raka, kamu sudah memilih jalanmu. Begitu juga aku. Aku sudah tidak bisa kembali lagi. Aku harus melanjutkan hidup tanpa kamu. Ada keheningan yang sangat dalam antara kami. Raka tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia mungkin tahu, dia sudah kehilangan segalanya. Dan aku sudah lelah berbicara. Aku sudah lelah untuk mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Ini titik akhir kita, kataku pelan. Lalu dengan langkah pasti, aku menutup pintu perlahan. Saat pintu tertutup, aku bisa merasakan sesuatu yang luar biasa lega. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya,
Tetapi setidaknya aku tahu aku sudah membuat keputusan yang benar. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi perasaan sakit yang mengikat. Beberapa hari berlalu. Aku masih belum sepenuhnya pulih dari kejadian ini. Namun aku mulai merasa lebih tenang. Hari-hari terasa lebih cerah tanpa Raka di sampingku. Tanpa Dita yang biasanya selalu ada. Aku tahu, meskipun mereka berdua adalah orang yang pernah sangat berarti dalam hidupku, aku harus melepaskan mereka. Suatu sore, aku mendapat telepon dari Dita. Awalnya aku merasa ragu untuk mengangkatnya. Namun aku tahu bahwa mungkin ini saatnya untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Siska, aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Aku tidak pernah berniat untuk membuat semuanya jadi seperti ini. Aku hanya tidak bisa mengontrol perasaanku. Dan sekarang aku kehilangan kamu. Suara Dita terdengar penuh penyesalan. Aku menunduk, merasakan ada sedikit empati yang muncul di hati, meskipun rasa sakit itu masih ada. Dita, aku tidak tahu apa yang lebih sakit. Melihat kamu bersama Raka atau mengetahui kamu mengkhianatiku dengan cara seperti ini. Jawabku, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku terasa hancur. Dita terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara lagi. Aku benar-benar menyesal, Siska. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Dan aku tidak bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar mencintaimu. Sebagai kakak, sebagai sahabat, aku berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku menghela napas, menatap kosong keluar jendela. Memaafkanmu, Dita, bukanlah hal yang mudah. Tapi aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini menguasai hidupku. Aku akan berusaha untuk melupakan dan menjalani hidupku dengan cara yang lebih baik. Lalu, kami terdiam. Aku tahu, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Dita mungkin akan berusaha untuk mencari cara memperbaiki semuanya. Tapi aku sudah tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku hanya bisa berharap, semoga dia bisa menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Aku menutup telepon dengan hati yang berat. Aku tahu, meskipun jalan ini penuh dengan luka, aku akan bisa melewatinya. Kini, waktunya untuk melangkah maju. Tanpa Raka, tanpa Dita. Cintaku untuk mereka telah pudar. Dan aku akan mencari kebahagiaan dalam diriku sendiri. Hari-hari terasa semakin panjang. Namun aku mulai merasa ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang kutempuh. Aku menjalani hidupku tanpa Raka dan Dita. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima kenyataan dan perlahan menemukan kembali kekuatan yang hilang. Hati ini masih terasa hampa. Namun aku tahu, hidup harus terus berjalan. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kafe kecil yang baru buka di dekat rumah. Sejak perpisahanku dengan Raka dan Dita, aku tidak ingin hanya terkurung di rumah dan tenggelam dalam kesedihan. Aku butuh ruang untuk menata pikiranku, untuk mengisi ulang energi positif, agar bisa bangkit dari semua kepahitan yang kualami. Aku memilih tempat duduk di sudut kafe, jauh dari keramaian. Pesanan kopi hangat dan sepotong kue datang ke mejaku, dan aku mulai menikmati keheningan itu. Sambil menyesap kopi, aku merenung, memikirkan kembali keputusan besar yang telah aku buat. Keputusan untuk melepaskan Raka dan Dita bukanlah sesuatu yang mudah. Namun itu adalah pilihan terbaik yang bisa kuambil. Mereka berdua, yang pernah menjadi bagian terbesar dalam hidupku, telah menyakitiku dengan cara yang tak termaafkan. Meskipun masih ada rasa sakit, aku tidak bisa terus terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan mereka. Aku tahu aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik. Tiba-tiba, sebuah suara memecah lamunanku. Siska. Aku menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berdiri di sana,
tersenyum lembut. Matanya yang tajam menatapku penuh perhatian. Itu adalah Johnny, teman lama yang dulu pernah bekerja di perusahaan tempat aku dan Raka bertemu. Kami sudah lama tidak bertemu sejak pernikahanku, dan aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Siska, aku kira itu kamu. Sudah lama tidak bertemu, ujar Johnny, berjalan mendekat dan duduk di meja sebelahku. Bagaimana kabarmu? Aku dengar tentang apa yang terjadi. Aku sangat menyesal mendengarnya. Aku hanya bisa tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya, meskipun memang butuh waktu untuk benar-benar pulih. Johnny menatapku dengan tatapan yang penuh empati. Aku tahu ini pasti sangat berat buatmu, tapi aku yakin kamu bisa melewatinya. Siska, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Johnny. Itu berarti banyak. Obrolan kami berlanjut dengan santai. Kami membicarakan banyak hal, mulai dari kenangan lama hingga rencana masa depan. Setiap percakapan terasa seperti udara segar yang masuk ke dalam hatiku. Johnny selalu tahu cara membuatku merasa nyaman, tanpa ada tekanan atau penghakiman. Saat kami selesai berbicara, dia menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Aku merasa agak ragu, namun ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan bahwa ini adalah langkah yang baik. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik untukku. Di perjalanan pulang, Johnny bercerita tentang kehidupannya setelah kami berpisah. Dia kini memiliki bisnis sendiri, jauh lebih sukses daripada saat kami dulu bekerja bersama. Namun, meskipun dia sudah mencapai banyak hal, dia mengaku merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Aku bisa melihat bahwa dia memiliki ketulusan yang berbeda, sesuatu yang tidak aku temui di Raka dan Dita. Siska, aku tahu kamu sedang melewati masa-masa sulit, dan aku tidak ingin menjadi pengganti Raka atau siapapun. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku ingin mendukungmu, jika kamu mengizinkanku, ujar Johnny dengan suara penuh kehangatan. Aku menoleh padanya, matanya penuh dengan keseriusan. Aku merasa sebuah getaran halus dalam hatiku. Rasanya, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati, meskipun aku belum siap sepenuhnya untuk jatuh cinta lagi. Johnny, terima kasih, kataku pelan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku senang kamu ada di sini. Dia tersenyum, lalu mengangguk. Aku akan selalu ada untukmu, Siska, tidak peduli apapun yang terjadi. Ketika kami sampai di rumah, Johnny mengantarku hingga depan pintu. Aku merasa sedikit canggung, tapi juga merasa ada kehangatan yang menyelimuti diriku. Aku merasa aman, nyaman, dan yang paling penting, aku merasa dihargai. Siska, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada jika kamu membutuhkan teman, katanya sebelum aku masuk ke dalam rumah. Aku tersenyum padanya. Terima kasih, Johnny. Aku akan ingat itu. Setelah dia pergi, aku berdiri sejenak di depan pintu rumahku. Rasanya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih ringan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan banyak hal yang harus aku hadapi. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah, sebuah harapan baru yang mulai tumbuh. Aku mungkin sudah kehilangan banyak, tapi aku juga tahu bahwa aku bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan lagi. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku dan Johnny semakin sering menghabiskan waktu bersama. Kami tidak terburu-buru untuk melabeli hubungan kami, tapi aku merasakan kenyamanan yang besar setiap kali dia ada di sampingku. Johnny bukan hanya seorang teman yang baik, tetapi juga seseorang yang menghargai aku dengan cara yang berbeda dari Raka. Suatu malam,
Ketika kami duduk di sebuah taman, Johnny menatapku dengan serius. "Siska, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak ingin mempercepat apapun. Tapi aku merasa ada sesuatu yang indah yang bisa kita bangun bersama. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan sebagai pengganti Raka, tapi sebagai seseorang yang bisa mendukungmu dalam setiap langkah." Aku terdiam sejenak, merenung. Aku masih merasa takut untuk membuka hati sepenuhnya. Namun aku juga tahu bahwa aku pantas untuk bahagia. Aku pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. "Siska, aku ingin kita mulai sebuah perjalanan bersama. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu," kata Johnny dengan penuh keyakinan. Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Johnny, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin membuka hati, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri." Dengan itu, aku memutuskan untuk melangkah maju, memulai sesuatu yang baru, meskipun jalan itu belum pasti. Aku tahu bahwa hidupku kini berada di tangan aku sendiri, dan aku memiliki kekuatan untuk menentukan arah masa depanku. Kehidupan terasa seperti lembaran baru yang terbuka di depan mataku. Setiap pagi, aku memulai hari dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi dihantui oleh masa lalu, tapi dengan kesadaran bahwa aku memegang kendali atas hidupku. Meskipun perjalanan ini belum sepenuhnya mudah, aku merasa sedikit lebih ringan. Johnny ada di sana, memberikan dukungan yang tulus tanpa mengharapkan lebih. Dan itu sangat berarti bagiku. Hari demi hari, kami semakin dekat. Hubungan kami bukan tentang mencari pelarian dari masa lalu, tetapi tentang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang sehat. Johnny bukan hanya seorang pria yang memberi aku perhatian, tetapi dia juga seorang teman sejati yang selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat bijak. Malam itu, setelah makan malam yang santai di rumah, aku duduk bersama Johnny di ruang tamu. Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan angin yang berhembus lembut melalui jendela. "Siska, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Johnny, membuka percakapan. Aku menoleh padanya. Mataku terfokus penuh. "Apa itu?" Dia mengambil napas panjang, lalu melanjutkan. "Aku sudah lama memikirkan ini, dan aku merasa kini waktunya tepat untuk mengatakannya. Aku ingin lebih serius denganmu, Siska. Aku ingin melangkah lebih jauh. Aku tahu ini mungkin terasa cepat, tapi aku yakin ini yang terbaik untuk kita berdua." Hatiku berdebar. Aku terdiam sejenak, memikirkan kata-katanya. Apa artinya ini? Aku sudah cukup banyak terluka, dan meskipun aku merasa nyaman dengan Johnny, apakah aku siap untuk membuka hati sepenuhnya lagi? "Apa maksudmu?" tanyaku pelan, suara sedikit gemetar. Johnny menatapku dengan lembut. "Aku ingin melamar kamu, Siska. Aku ingin kita berdua membangun masa depan bersama. Aku tahu kamu sudah banyak melalui hal-hal yang menyakitkan, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk menemanimu dalam setiap langkah hidupmu." Aku terdiam, terkejut, dan bingung. Selama ini, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri dan mengatasi segala yang telah terjadi. Aku tidak pernah membayangkan untuk membuka pintu hati untuk seseorang lagi. Namun, kata-kata Johnny begitu tulus, dan ada sesuatu dalam hatiku yang berkata bahwa dia adalah orang yang tepat untukku. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, aku akhirnya menjawab, "Johnny, aku tidak tahu apakah aku siap untuk menikah lagi setelah semua yang terjadi. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin melanjutkan hidup, dan aku ingin melakukannya denganmu, perlahan-lahan." Johnny tersenyum lebar, dan aku bisa merasakan ketulusan di matanya.
Aku tidak akan terburu-buru, Siska. Kita akan melakukannya sesuai dengan keinginanmu. Yang terpenting, aku ingin kamu merasa bahagia. Kami berdua duduk dalam keheningan, merasakan kedekatan yang semakin erat di antara kami. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, dan mungkin banyak tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi yang terpenting, aku merasa bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa bulan setelah itu, hidupku mulai memasuki fase yang berbeda. Aku semakin merasa stabil, meskipun tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu. Ada hari-hari yang baik, dan ada saat-saat ketika kenangan tentang Raka dan Dita datang mengusik. Namun, aku belajar untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku mulai membuka bisnis kecil-kecilan yang sudah lama aku impikan. Sebuah butik dengan desain yang sederhana namun elegan. Itu adalah langkah pertama dalam mewujudkan mimpiku, dan Johnny selalu mendukungku. Kami sering bekerja bersama, merencanakan masa depan yang lebih baik. Suatu hari, saat aku sedang sibuk mempersiapkan koleksi terbaru di butik, aku mendapat pesan singkat dari Dita. Itu sudah lama sejak aku mendengar kabar darinya, dan aku tak tahu harus merasa apa. Aku membuka pesan itu dengan hati yang tenang, siap untuk menerima apapun yang dia katakan. Maafkan aku, Siska, tulis Dita. Aku tahu aku telah menyakitimu dengan cara yang tak termaafkan. Aku sangat menyesal dan tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku harap suatu hari nanti kita bisa berbicara lagi. Aku menatap layar ponselku, dan untuk beberapa detik, aku merasa kosong. Perasaan kecewa dan marah itu masih ada, tetapi aku tidak ingin hidupku dipenuhi dengan kebencian. Aku sudah belajar untuk memaafkan, meski tidak mudah. Aku mengetik balasan dengan hati yang sedikit lebih lega. Dita, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku berharap kita bisa menjalani hidup masing-masing dengan lebih baik. Semoga kamu bahagia. Aku menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel di meja. Rasanya ringan, seperti melepaskan beban yang selama ini mengikatku. Aku sudah siap untuk melangkah maju. Waktu berlalu, dan hidupku mulai berubah. Bisnis butikku semakin berkembang, dan aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Aku menemukan kembali diriku yang dulu hilang, dan aku belajar untuk mencintai diriku sendiri. Johnny dan aku masih bersama, menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan, meskipun kami belum memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat. Kami lebih memilih untuk menikmati setiap momen bersama, tanpa terburu-buru. Aku merasa tidak perlu cepat-cepat membuat keputusan besar, karena aku tahu bahwa cinta dan kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Suatu hari, di tengah kesibukan kami, Johnny berlutut di depan butik yang telah kami buka bersama. Dengan senyum penuh harap, dia mengeluarkan sebuah cincin dari kotaknya. Siska, katanya lembut, aku tahu kita sudah melalui banyak hal, dan aku ingin kita terus melangkah bersama. Apakah kamu mau menjadi istriku? Aku terdiam, terkejut, tetapi juga terharu. Aku tahu jawabanku, meskipun rasa takut masih ada. Namun, cinta yang tulus dan perhatian Johnny telah membuka hatiku kembali. Ya, Johnny, jawabku dengan senyum lebar. Aku mau. Dengan itu, kami memulai babak baru dalam hidup kami, dan aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Aku telah melalui banyak rintangan, tetapi akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang sejati, bersama seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku. Tama.